Rekan-rekan mahasiswa, sekarang coba kita lihat aspek berikutnya dari perencanaan dan persiapan survei GPS, yaitu aspek geometri pengamatan ya. Terkait aspek geometri pengamatan, ada beberapa variabel atau parameter perencanaan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama lokasi dari titik-titik pengamatan nantinya, kemudian jumlah titik-titik pengamatan, kemudian konfigurasi jaringan, dan terakhir karakteristik baseline-baseline yang diukur ya. Nah, yang penting nanti kita lihat bahwa dalam survei dengan GPS, yang penting itu bukan visibilitas antar titik ya. Jadi antar titik nggak perlu saling melihat, nggak masalah. Tapi yang penting adalah nanti setiap titik pengamat itu harus dapat melihat satelit ya. Jadi dalam survei statik dengan GPS yang harus diperhatikan bahwa satellite visibility dari titik-titik pengamatan itu harus sebaik mungkin ya. Nah, nanti dalam pemilihan lokasi titik GPS ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diusahakan dari titik pengamatan itu kita bisa melihat langit bebas ya ke semua kuadran di atas elevasi 15 derajat ya. Ini adalah untuk mendapatkan jumlah satelit yang maksimal. Tetapi kalau misalnya karena sesuatu hal, misalnya spesifikasinya titiknya memang harus di sana dan ternyata ya tidak bisa terbuka semua, ya minimal ketiga kuadran lah ya. Jadi ini bisa nanti tergantung lokasi dan tujuan survei lah. Nah, kemudian untuk meminimalkan efek multipath ya, pantulan, maka lokasi titik pengamatan sebaiknya jauh dari objek-objek atau benda yang mudah memantulkan sinyal ya. Misalnya gedung, permukaan air ya, dan seterusnya ya. Dan kemudian juga kalau bisa ya jangan dekat-dekat dengan kabel-kabel listrik tegangan tinggi ya, atau objek-objek yang bermedan elektromagnetik kuat ya. Misalnya seperti generator dan antena yang besar ya. Jadi ini kalau bisa dihindari lah ya. Nah, kemudian tentunya kita harus mencari lokasi yang tanahnya stabil ya. Jangan ya misalnya di tengah sawah kan itu nggak, kadang-kadang tanahnya nggak stabil, atau mungkin terlalu di pinggir lereng ya, bisa longsor dan seterusnya ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa lokasi titik yang dipilih itu mudah dicapai dengan kendaraan bermotor ya. Jangan sampai untuk mencapai titiknya itu susah sekali ya. Harus nerabas macam-macam, harus naik tebing ini itu ya. Jadi cari lokasi yang aman ya. Kemudian juga mudah diakses dengan kendaraan bermotor kalau bisa, dan juga memenuhi syarat-syarat yang di atas tadi ya. Dan untuk menjaga keberadaannya dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya memang kita nyarinya tempat-tempat yang tidak mudah berubah dan biasanya lokasinya milik negara ya. Apakah misalnya di halaman kantor polisi, tentara ya, halaman sekolah biasanya ya. Meskipun tidak menjamin juga sih ya, kadang-kadang kita taruh di halaman sekolah, 5-6 tahun kemudian begitu sekolah direnovasi, diperbesar ya, titik kita juga kadang-kadang jadi malah persis di pinggir tembok gitu ya. Jadi malah nggak optimal lagi ya. Tapi minimal diusahakan lah. Dan ini biasanya memang harus
kita harus tanya-tanya lah ya, masalah rencana penggunaan lokasi. Jadi kalau kita tahu misalnya di suatu lokasi meskipun dia terbuka tapi kita tahu misalnya nanti akan dibuat jalan tol melalui lokasi tersebut, ya jangan ditaruh di sana ya. Atau misalnya jangan ditaruh yang di tempat-tempat yang banyak lalu lalang orang ya, atau banyak lalu lalang binatang, misalnya tempat yang kerbau lewat kalau digembalakan dan seterusnya ya. Jadi memang harus ngobrol dengan orang-orang setempat ya, di samping kita melihat juga rencana detail tata ruang di lokasi tersebut untuk beberapa tahun ke depan ya. Jadi intinya si tugu yang nanti kita taruh di lokasi titik pengamatan itu bisa bertahan lama gitu ya, dan kemudian juga tidak terganggu oleh proses-proses alamiah maupun kegiatan-kegiatan manusia ya. Jadi bisa bermanfaat terus dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana dengan jumlah titik dalam jaringan GPS yang akan kita survei ya? Tentunya ini sangat tergantung kepada tujuan survei itu sendiri ya. Jadi biasanya sudah ada spesifikasi tertentu yang harus diikuti ya. Jumlah titiknya harus berapa dan seterusnya. Dan nantinya ya titik-titik dalam jaringan GPS itu memang sebagian besar nanti terdiri dari titik-titik yang akan ditentukan koordinatnya. Tapi nanti ya harus ada beberapa titik, ya minimal satu ya, tapi bagusnya beberapa yang telah diketahui koordinatnya ya, sebagai titik referensi lah. Dan biasanya kalau dengan GPS ya, karena datumnya WG84, kita harus menggunakan titik ikat yang telah diketahui koordinatnya di dalam datum WG84 ya. Biasanya sih kita menggunakan titik GPS di orde yang lebih tinggi ya. Kalau nggak ada ya minimal orde yang paling teliti atau sama dengan yang akan dicari ya. Dan nanti kita lihat untuk keperluan penentuan transformasi antara datum dari titik ikat dengan datum lokal, kalau diperlukan itu masih bisa dilakukan kalau ada titik ikatnya ya. Dan juga titik-titik yang telah diketahui koordinatnya ini penting diketahui untuk kontrol kualitas ya, dan juga untuk menjaga konsistensi dan homogenitas keseragaman dari ketelitian titik dan datum ya. Nanti kita lihat biasanya sih titik-titik tetap ini sebaiknya terdistribusi secara merata ya. Jadi minimal satu titik dalam datum dari survei GPS dengan ketelitian yang lebih tinggi ya, sebaiknya dari ketelitian yang titik-titik yang akan ditentukan koordinatnya. Tapi biasanya sih good practice kalau kita bisa punya lebih dari satu titik ikat ya, atau titik referensi, itu lebih kuat nanti jaringan kita. Nah, kemudian dalam survei dengan GPS, seperti saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang kita ukur itu adalah baseline ya. Baseline yang menghubungkan dua titik pengamatan itu namanya baseline. Jadi yang kita ukur sebenarnya kalau ada jaringan yaitu baseline ya. Nah, nanti ini ada istilah yang biasa di dalam jaringan GPS, ada yang namanya baseline trivial dan baseline non-trivial. Jadi maksudnya kalau non-trivial ini maksudnya baseline independen atau baseline bebas. Nah, nanti kita lihat begini. Dan kalau kita punya dalam kasus ini ya, kita punya 5 receiver
dalam satu sesi pengamatan ya. Ini pada satu sesi pengamatan. Jadi kita taruh kan receiver 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita lihat dari 5 receiver ini kita hanya boleh menggunakan 4 baseline berarti kan. Yang paling gampang di sini ya ini baseline, 1 baseline, 2 baseline, 3 baseline, 4 baseline. Meskipun sebenarnya dari data pengamatan di titik-titik ini kita bisa menghitung sebenarnya, mengestimasi baseline yang digambarkan di sini titik-titik ya. Tetapi yang garis dash line ini tidak boleh dipakai kalau dalam GPS ya. Karena apa? Karena dia independen. Yang baseline dan titik-titik ini bisa dia ambil dari pengurangan 2 baseline ini. Jadi dengan kata lain, semua data dan informasi yang ada di katakanlah di 3 stasiun pengamatan ini sudah dipakai oleh 2 baseline ini. Jadi yang baseline yang dash line ini garis putus-putus kalau diperlukan ya kita harus menaruh 2 receiver lagi di kedua ujungnya dan kita ngamati lagi ya di sesi yang berikutnya. Jadi yang garis putus-putus ini namanya trivial baseline ya. Jadi baseline yang bisa diturunkan dari baseline-baseline lainnya dari satu sesi pengamatan. Nah, kalau yang non-trivial, nah itu baseline yang independen ya, yang bebas ya. Nah, jadi kalau ada N receiver yang beroperasi secara simultan di N titik, maka baseline bebas atau independennya itu ada N-1. Jadi kalau dalam hal ini ada 5 receiver GPS pada satu sesi pengamatan, maka baseline yang bebasnya ada 4 ya dalam satu sesi pengamatan. Kalau kita mau baseline-baseline yang lainnya yang masih dash-line di sini ya kita harus ngamati lagi untuk sesi pengamatan berikutnya ya. Dan perlu ditekankan nanti dalam proses estimasi atau processing untuk mencari koordinat titik-titik ini yang digunakan adalah baseline yang bebas ya. Jadi kalau di kasus yang kita gambarkan di sini, kalau kita hanya satu sesi pengamatan, ya kita seolah-olah punya baseline jaringan yang radial ya. Kalau kita ingin mengukur yang masih titik-titik ini, ya kita mengamati lagi, tapi mungkin cukup 4 receiver ya, kita taruh di titik-titik ini. Ngamati di sesi pengamatan berikutnya, kita dapat baseline bebas berikutnya, tapi dari sesi pengamatan selanjutnya ya. Itu yang perlu ya ditekankan. Jadi yang menentukan itu nanti ya jumlah konfigurasi dari baseline bebas sebenarnya yang akan mempengaruhi ketelitian jaringan ya. Misalnya kalau dalam kasus kita taruh di semua 5 titik ini, kita sebenarnya ya bisa ada berapa kemungkinan ya. Bisa radial, atau bisa semacam ini. Tetap 4 juga ya, kita pilih 4. Dan satu lagi ke arah sana ya. 3 alternatif ya. Skenarionya ada seperti itu. Nah nanti sebaiknya sih kita ngamati lagi pada sesi pengamatan berikutnya ya ininya. Nah mungkin kalian bertanya-tanya ya kenapa baseline trivial ini tidak digunakan dalam pengolahan data GPS. Jadi ada 2 alasan. Jadi yang pertama, kalau misalnya ya spesifikasinya harusnya semacam ini.
Tapi di lapangan kita mengukur misalnya menggunakan 4 receiver. Nah, kita kan harusnya cuma punya 3 baseline bebas. Tapi kita males ngukur satu lagi data yang sama di sini kita gunakan lagi untuk menghitung baseline ini. Jadi seolah-olah dari satu sesi pengamatan dan 4 receiver kita menganggap baseline-nya seperti ini ya. Nah, kenapa ini tidak boleh? Yang pertama tentunya biasanya ya ini karena spesifikasi geometris tidak dipenuhi. Karena kalau secara teknis kita maunya semuanya ini adalah baseline independen ya, baseline bebas, baseline non-trivial. Tapi ternyata kita tidak ya, kita males ngukur tambahannya. Nah, karena kondisi faktualnya semacam ini, sebenarnya informasi yang masuk ke dalam hitung perataan jaringan bukan 4 baseline bebas ini ya. Sebenarnya yang masuk dalam hitung perataan itu sebenarnya sejatinya itu hanya 3 baseline bebas ini, meskipun seolah-olah kita memang faktanya memasukkan 4, tapi yang sebenarnya yang informasi real yang masuk itu sebenarnya cuma 3 ya. Yang ini sebenarnya cuma nambah-nambahin kerjaan saja ya. Dan nanti ketelitian titik yang diperoleh itu ya seolah-olah seperti kalau kita mengolah 3 baseline ini ya, bukan 4 ya. Kecuali kalau kita memang yang keempatnya ini dari sesi yang berikutnya, nah baru itu ya sesuai ya. Jadi hasil yang diberikan oleh hitung perataan yang kita lakukan menggunakan istilahnya pseudo ya, semuanya 4 baseline bebas ini menjadi tidak mencerminkan kondisi yang seharusnya dicapai ya, jadi kurang optimal. Jadi yang kita peroleh itu seolah-olah kita seperti menggunakan 3 baseline bebas ini, meskipun yang satu lagi dianggap sebagai baseline bebas ya, tapi dia tidak akan menambah informasi ya. Malah ini sebenarnya mengelabui spesifikasi. Jadi nggak boleh sebenarnya semacam ini. Nah, kalau ini kasus yang kedua, nah kalau ini lebih parah lagi ini ya. Jadi kita menempatkan 4 receiver di 4 pengamatan ya, 4 titik pengamatan. Harusnya kan kita mendapatkan hanya 3 baseline bebas ya. Tetapi karena ada pengamatan di semua titik, jadi seolah-olah ya kalau kita mau menghitung vektor baseline semuanya bisa seperti ini ya. Jadi instead of 3 kita sekarang punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi yang satu yang di sini dari data dari 2 titik ini, kemudian yang satu lagi dari 2 titik ini ya. Dan satu lagi juga yang diagonal satu lagi dari 2 titik ujung-ujungnya ini ya. Dan itu memang bisa ya, karena data di keempat itu ada. Jadi ini lebih parah dari yang pertama tadi ya. Jadi seolah-olah kita menggunakan baseline tambahan ya. Nah, ini kenapa tidak diperkenankan? Karena nanti seolah-olah kita menjadi tidak realistis ya. Seolah-olah lebih precise ya, lebih presisi. Jadi dari yang seharusnya hanya 3 baseline, sekarang semua baseline masuk ya. Dan ini tidak boleh ya, tidak realistis ya. Jadi terkesan lebih presisi daripada yang kondisi yang sebenarnya.
Nah, sebenarnya karena tidak ada informasi tambahan, sebenarnya kalau kita lihat kan informasi awalnya ya pengamatan fase dalam pseudo range di keempat titik itu ya, pengamatan-pengamatan jarak ke satelit ya. Jadi itu data yang real awalnya. Kemudian ya kita menghitung baseline-baseline. Jadi meskipun kita kemudian harusnya 3 baseline bebas menjadi nambah 3 lagi, menjadi 6 seolah-olah ya tidak ada informasi tambahan sebenarnya ya. Jadi ketelitian titik yang diperoleh sebenarnya kalau kita menghitung hanya dengan 3 baseline bebas dan dengan 3 dan 6 ini ya relatif sama sebenarnya. Cuma nanti standar deviasinya seolah-olah ini lebih precise lah ya. Akibatnya memang nanti sebenarnya kalau beban pengolahan data ya kita lihat yang menggunakan baseline tambahan dari non-trivial ini ya jadi dia lebih beban pengolahannya semakin bertambah ya. Jadi mubazir sebenarnya karena tingkat ketelitian titik yang diperolehnya ya sama-sama saja ya. Nah ini juga makanya dilarang ya. Jadi memang kalau dalam survei statik dengan GPS metode jaringan, moda jaringan, baseline trivial itu jangan digunakan ya untuk pengolahan data. Itu sudah best practice lah ya. Kita hanya menggunakan baseline yang non-trivial yaitu baseline independent, baseline bebas ya. Nah, karakteristik baseline survei statik GPS ini sebaiknya ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya. Jadi yang pertama, kalau memungkinkan baseline-nya ini tidak terlalu panjang ya. Kalau bisa ya lebih pendek dari 20 kilo. Karena apa? Karena seperti kita ketahui semakin panjang baseline, maka pengaruh kesalahan orbit dan refraksi ionosfernya akan semakin besar ya. Jadi meskipun nanti kita lakukan differencing, nanti kalau baseline-nya terlalu panjang, nanti sisanya masih relatif cukup signifikan ya. Tapi kalau di bawah 20 kilo, untuk mencapai ketelitian sentimeter masih memungkinkan ya dengan hanya differencing saja. Kemudian juga yang perlu kita rencanakan sebaiknya baseline yang diamati itu saling menutup dalam suatu loop ya. Jadi ini untuk menjaga kekuatan jaringan dan juga untuk kontrol kualitas. Jadi ini preferable ya, yang jaringan dibandingkan yang radial. Tetapi kalau karena sesuatu hal pengamatan itu memang harus dilakukan secara radial, maka agar supaya kualitas tetap terjaga, biasanya yang kita lakukan ada dua ya. Pertama, baseline-nya kita amati secara lebih lama ya. Kalau misalnya di jaringan katakanlah satu baseline 2 jam, misalnya di radial kita 4 jam saja misalnya ya. Dan bisa juga setiap baseline ini nanti diamati 2 kali pada 2 sesi pengamatan yang berbeda. Itu bisa ya. Jadi untuk kompensasi lah. Kita tidak bisa buat jaringan mungkin karena sesuatu hal, kondisi medan yang berat dan segala macam. Lebih memungkinkan pakai radial. Ya kita laksanakan radial tapi ya pengamatan lebih lama dan atau setiap baseline kita amati 2 kali ya. Nah kemudian kalau moda jaringan nanti kita lihat semakin banyak jumlah baseline bebas ya yang non trivial yang diamati dalam satu jaringan itu akan semakin baik ya. Karena apa? Nanti kita lihat hanya
baseline bebas yang digunakan dalam perhitungan jaringan nantinya ya, untuk menentukan posisi final dari titik-titik. Dan nanti kita lihat karakteristik baseline yang kita pilih ya, tentunya ini akan mempengaruhi skenario pengamatan serta aspek-aspek operasional yang terkait ya, seperti logistik, transportasi, akomodasi, komunikasi ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini kalau kita bandingkan, misalnya kalau kita menggunakan metode radial dan metode jaringan, ya jelas kelihatan di sini di metode jaringan dulu aja ya, jumlah baseline bebasnya lebih banyak, otomatis nanti geometri pengamatan ya lebih kuat ya, dan ketelitian posisi yang diperoleh juga lebih tinggi. Cuma memang drawback-nya, kelemahannya dia waktu pengumpulan dan pengolahan data relatif akan lebih lambat ya, lebih lama ini ya. Kemudian juga jumlah receiver akan lebih banyak, sesi pengamatan lebih banyak, kemudian biaya survei juga akan lebih mahal tentunya ya, karena banyak moving, logistik, dan segala macam ya. Tapi kontrol kualitas lebih baik ya. Nah, jadi nanti tinggal pilih ini sebenarnya ya, tergantung kondisi medan lah. Kalau memang kondisi medan itu sulit ya untuk melakukan perpindahan, yang mungkin medannya berat dan segala macam, tidak ada jaringan transportasi yang baik di wilayah tersebut, memang paling enak itu menggunakan metode radial ya. Cuma ya nanti mungkin bisa saja kita amati lebih lama, atau setiap baseline kita amati 2 kali ya. Misalnya pagi hari, kemudian kita istirahat sejam, kemudian kita amati lagi, atau sekaligus saja ngamati terus saja ya, 2-3 kali lebih panjang. Nah, mungkin nanti ini bisa mengkompensasi ya. Jadi nanti fit for purpose lah ya, tergantung kondisi lapangan dan juga tergantung ketelitian yang diharapkan, tergantung juga biaya anggaran yang tersedia ya. Nah, nanti ditimbang-timbang saja mana yang paling efektif dan efisien. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang metode jaringan lebih efektif efisien, tapi dalam kondisi lainnya lagi metode radial mungkin lebih efektif dan efisien, baik secara ketelitian, waktu, dan anggaran ya. Jadi nanti coba saja dipelajari ya lebih lanjut. Nah, ini kita lihat dalam konfigurasi jaringan survei statik GPS yang akan mempengaruhi ketelitian nanti itu bukan distribusi titik sebenarnya ya yang mempengaruhi, tapi yang lebih mempengaruhi itu jumlah dan distribusi baseline bebas ya, atau independen. Jadi nanti kita lihat panjang baseline ini akan lebih berpengaruh dibandingkan letak dan orientasinya ya. Jadi jumlah, distribusi ya, dan panjang baseline itu akan menentukan nanti ya. Bukan lokasi titiknya ya. Kalau lokasi titiknya ini kan tetap ya. Jadi kalau kita lihat contoh 3 ini, kalau secara teori yang paling kuat itu yang sebelah kanan ini. Karena dia jumlah baseline lebih banyak dan distribusinya lebih merata ya. Yang paling lemah kalau waktu pengamatan baseline-nya sama semua ya, itu yang radial ya. Oleh sebab itu, seperti kita sampaikan sebelumnya, kalau kita terpaksa radial ya
kita perpanjang waktu pengamatan di setiap baseline, dan kalau bisa ya kita amati 2 kali ya di sesi yang berbeda, itu bisa ya. Nah, nanti dalam tahap perhitungan baseline itu memang yang paling krusial itu memang panjang baseline nanti ya. Karena kita tahu semakin panjang baseline, maka efek-efek kesalahan dan bias setelah differencing itu juga akan semakin bertambah ya, sisanya setelah differencing, seperti kesalahan orbit, kesalahan ionosfer, kesalahan troposfer. Semakin panjang baseline, maka sisa kesalahan setelah proses differencing yang masih relatif lebih besar daripada kalau baseline-nya pendek ya. Dan nanti kalau dalam untuk keperluan penentuan cycle ambiguity, memang kalau baseline-nya pendek itu lebih bagus ya. Kenapa? Karena sisa-sisa kesalahan dan bias kan sudah relatif kecil ya. Tetapi kalau memang jaringan keseluruhan besar, maka ada satu cara yang namanya bootstrapping method ya. Jadi panjang baseline dalam satu jaringan GPS itu bervariasi secara gradual ya. Jadi maksudnya di baseline yang pendek diselesaikan dulu cycle ambiguitasnya, kemudian semakin kuat baru di baseline-baseline yang lebih panjang ya. Tapi kalau semuanya pendek ya bagus, malah lebih cepat ya. Tapi in case ya, besar atau ukuran jaringannya besar, memang panjang baseline-nya jangan langsung panjang-panjang semua ya. Ada distribusi, ada yang pendek, menengah, panjang ya. Itu kalau untuk keperluan bootstrapping method dari cycle ambiguitas ya. Nah, memang kalau untuk menjaga homogenitas dari jaring ya memang bagusnya sih jarak antar titik ya, kalau bisa juga jangan terlalu panjang dulu lah ya. Jadi dibagi-bagi ya. Dan kalau bisa memang terdistribusi secara merata dan teratur ya. Ini kalau memungkinkan ya. Kadang-kadang di kondisi lapangan ya tidak memungkinkan ya, apa boleh buat ya. Kita cari cara lain untuk menanganinya. Nah, ini contoh secara visual. Jadi kalau bisa memang kita menghindari loop yang besar ini ya. Jadi loop yang besar ini secara geometris tidak terlalu baik ya. Meskipun secara pengukuran ya paling enak ya. Akan lebih menguntungkan. Kalau memungkinkan kita pecah dia ya, dalam loop kecil ini. Kalau yang besar ini kita pecah dua lah. Atau kita pecah di diagonalnya boleh ya. Atau kita pecah semacam ini boleh ya. Nanti tergantung lah ya, fit for purpose ya. Tapi jangan terlalu banyak-banyak lah ya, jumlah baseline dalam satu loop ya. Ya ini kan 4 di sini ya. Kalau di sini sudah 6 langsung ya. Nah, kemudian kalau panjang baseline-nya bisa diatur merata lebih bagus ya. Kalau kayak seperti ini kita ngambil diagonal kan, yang diagonalnya sudah terlalu panjang ya. Yang ini lebih baik sebenarnya ya. Yang nomor 2 dari kiri ini. Jadi lebih relatif ya. Jadi kalau ada kemungkinan menarik baseline mana yang kita mau ukur, salah satu kiatnya cari yang paling pendek ya. Jadi kalau kita mau narik apakah ini atau yang diagonal, ya kita lihat kalau ini lebih pendek ya kita ambil yang ini ya. Kita lihat nantinya. Nah, kenapa? Karena konfigurasi jaringan baseline ini nanti akan mempengaruhi skenario pengamatan beserta aspek-aspek operasional survei ya. Tapi nanti kita lihat ya, cara menarik baseline itu juga tergantung jaringan jalan di lapangan ya. Kadang-kadang baseline-nya panjang, tetapi memang kalau misalnya jalan raya dalam arah baseline panjang itu kan lebih mudah sebenarnya ya, daripada baseline-nya pendek tapi nggak ada jalannya,
menghubungkan. Kita harus muter gitu ya, jauh sekali. Jadi kondisi lapangan juga harus dipertimbangkan ya. Kalau ini kan hanya idealita di atas kertas ya, narik sana, narik sini, tapi ya tentunya harus di overlay di jaringan transportasi di wilayah tersebut. Nah, ini juga contoh konfigurasi jaringan survei, hanya menunjukkan saja jumlah titik sama ya, tapi konfigurasi baseline dapat berbeda. Dan nanti mana yang dipilih akan mempengaruhi skenario pengamatan beserta aspek-aspek operasional survei. Jadi ini secara teoritis idealita ada beberapa dan bisa lebih banyak lagi ya. Tetapi saya katakan sebelumnya memang kalau untuk realnya nanti dalam perencanaan di lapangan ya kita harus overlay dengan jaringan jalan ya, kondisi jalan di wilayah survei. Nah nanti kita tinggal cari dari misalnya dari 6 ini mana yang paling realistis kalau berdasarkan jaringan transportasi di wilayah ini ya, mana yang memungkinkan ya jalan-jalannya dan seterusnya ya. Nah itu yang kita pilih nanti ya konfigurasinya. Jadi ini hanya beberapa alternatif, tapi yang finalnya ya harus kita cross check dengan kondisi lapangan, terutama jalur-jalur transportasi yang akan digunakan untuk pergerakan tim survei antar titik ya, dari titik ke titik. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi, kita bisa ya membuat sejumlah konfigurasi, tapi nanti untuk realisasinya di lapangan ya kita di samping melihat spesifikasi teknis, kita harus lihat kondisi medan daerah survei ya, termasuk jaringan transportasinya. Jadi kalau misalnya yang medannya berat-berat, jangan sampai kita nyari baseline yang kita untuk mencapainya itu lebih lama dari pengamatannya ya. Itu ada semacam rule of thumb ya di dalam pengukuran dengan GPS. Kalau kita misalnya akan mengukur di suatu titik katakanlah 2 jam, jangan sampai untuk mencapai titik tersebut malah lebih panjang, lebih lama daripada waktu pengamatannya. Nah, kalau untuk mencapainya lebih lama, mungkin perlu dipertanyakan apakah titik itu perlu atau tidak ya. Itu salah satu kiat lah ya. Dan kita juga menempatkan titik sesuai dengan fungsinya nanti. Jadi misalnya kalau fungsi dari titik GPS tersebut nanti akan digunakan untuk pengukuran persil tanah ya, dia harus dekat dengan kawasan-kawasan yang memang banyak persil tanah ya. Jangan sampai malah di kawasan yang di dekat hutan yang nggak banyak persil tanah, itu nggak perlu kan ya. Jadi harus disesuaikan. Nah nanti strategi pergerakan tim juga harus dipikirkan. Jadi kalau kita ngambil konfigurasi jaringan semacam ini, pergerakan tim bagaimana? Apakah mudah apa tidak? Kalau yang alternatif konfigurasi yang lain bagaimana ya? Jadi ya memang ujung-ujungnya faktor efektivitas dan efisiensi ya dalam realisasi konfigurasi jaringan ini. Nah, nanti kita lihat konfigurasi jaringan yang baik ini tidak akan ada gunanya kalau lokasi-lokasi titik sulit untuk dicapai seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Dan kemudian juga jangan sampai nanti udah dipasang nggak dipakai. Tadi seperti contoh karena dia di dekat hutan misalnya ya, kemudian nggak ada persil tanah yang dekat-dekat, orang juga males mengikat ke titik itu ya, karena persil tanah yang mau mengikat ke titik tersebut jauh-jauh ya. Nah kemudian juga jangan sampai kita udah masang titik nanti baru berapa lama sudah hilang ya, karena ada pembangunan jalan dan segala macam ya. Jadi ini makanya perlu, kenapa dalam perencanaan kita perlu juga mengetahui rencana detail tata ruang di kawasan tersebut ya.
Nah, ini contoh eh, konfigurasi jaringan yang sudah kita overlay dengan jalan di daerah tersebut ya. Dan saudara lihat ini jumlah titik sama, umumnya semua di pinggir jalan. Nah, nanti kita lihat kita bisa punya 16 baseline, punya 17, punya 18 ya. Tergantung kita nanti mendesain baseline mana yang kita mau mau ukur ya. Jadi ini tiga konfigurasi ini nanti ya harus didiskusikan ya di antara tim survei. Jadi biasanya beberapa pertimbangan umumnya nanti panjang-panjang baseline relatif lebih pendek. Jadi yang panjang-panjang nanti bisa aja di drop ya, tapi tetap menjaga konfigurasi bagus. Kemudian juga waktu pencapaian dia cepat dan mudah ya. Memang ada jaringan jalan di sini, tapi yang kita belum tahu kan kondisinya ya. Apakah jalannya ini semua sama bagus, kemudian juga satu arah dua arahnya kemana gitu ya. Kalau misalnya yang di tengah ini satu arah kan ini bisa berabe nanti ya, bagaimana gitu ya. Kemudian juga macet tidaknya di kawasan tertentu, nah itu mempengaruhi ya pemilihan kita, yang mana kita pakai ini. Kalau di perkotaan, kawasan-kawasan yang macet, nah itu biasanya kita hindari pengukurannya siang hari. Nah, biasa sudah agak malam, tapi bagaimana dengan titik-titik yang lain dan seterusnya ya. Kemudian juga nanti kita lihat ya kita menambahkan atau menghilangkan baseline itu melihat juga kontribusinya terhadap kekuatan jaringan bagaimana ya, besar apa tidak ya. Contohnya baseline yang ini di sini tidak ada ya, kita tidak tarik. Kita lihat apakah kontribusinya bagaimana, dia dihilangkan boleh apa tidak gitu ya. Mungkin karena kita lihat di sini dia sudah 3 connection ya udah cukup lah misalnya ya. Tapi bisa juga pertimbangannya ini masih perlu gitu ya, yang ini yang dihilangkan. Nanti kita lihat ya. Jadi sangat tergantung kepada nanti pemahaman kita tentang kondisi lapangan lah ya. Terutama ya cara mencapai lokasi-lokasi tersebut, kondisi jalan, kemacetan, dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah tentang aspek geometri satelit. Nah, dalam perencanaan nanti kita tentunya ingin harus mempertimbangkan jumlah satelit yang tersedia pada saat itu, kemudian lokasi distribusi satelit, dan juga mass angle dan kekuatan geometri nanti ya. Kenapa? Karena nanti geometri satelit ini tidak hanya berpengaruh langsung ke ketelitian posisi ya, tapi dia juga punya efek tak langsung seperti kita sudah bahas sebelumnya kan, terhadap besarnya kesalahan dan bias, penjalaran kesalahan dan bias, dan penentuan cycle ambiguity ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi memang kalau rule of thumb-nya nanti sih jumlah satelit kalau bisa sebanyak mungkin, lokasi dan terdistribusi secara baik gitu ya. Itu secara umum lah ya. Tapi coba kita lihat satu persatu. Jadi jumlah satelit. Jadi jumlah satelit secara teori memang semakin banyak satelit itu semakin baik sebenarnya ya. Itu rule of thumb-nya. Nah, jadi nanti kita harus di suatu lokasi tertentu, kalau kita bisa katakanlah menentukan ya, memilih, ya kita harus milih selang waktu pengamatan yang jumlah satelit itu paling banyak di atas horizon ya. Tapi tentunya dengan memperhatikan obstruksi di sekeliling lokasi. Karena kondisi saat ini sebenarnya kalau secara teoretis jumlah satelit GPS itu ya lumayan udah banyak ya. Tetapi yang problem di lapangan itu kadang-kadang obstruksinya ya. Jadi kalau kita ngamati misalnya di kawasan perkotaan yang banyak gedung tinggi, yang problem itu gedung-gedung tingginya itu ya.
bukan jumlah satelitnya yang per se yang tersedia ya, tetapi jumlah satelit yang bisa diamati. Nah, itu kita harus cari waktu di mana yang apakah yang satelit yang banyaknya di lokasi mana, sehingga pada saat kita amati itu dia paling banyak tidak terobstruksi ya. Itu. Dan tentunya nanti receiver yang digunakan yang harus bisa mengamati all in view ya, seluruh yang di atas. Dan umumnya satelit-satelit receiver GPS tipe yang modern-modern itu biasanya ya memang bisa mengamati seluruh satelit yang ada ya di atas horizon. Jumlah kanalnya selalu banyak ya. Dan tentunya ya kita harus nyari nanti lokasi titik, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini terkaitan dengan pemilihan lokasi titik sebelumnya ya. Bahwa memang lokasi titik itu harus yang punya ruang pandang bebas ke langit yang seluas mungkin ya. Karena kita berusaha mencari jumlah satelit yang terbanyak. Nah, nanti juga di samping meningkatkan ketelitian posisi yang diamati, biasanya kalau kita punya jumlah satelit yang banyak, proses penentuan cycle ambiguity itu lebih mudah lah ya, secara teori ya. Nah, kemudian juga ini saya pikir di dunia survei pemetaan standar lah ya. Jadi kan satelit ini seperti titik kontrol kalau di survei terestris ya. Jadi juga distribusi kalau bisa sih merata kan ya. Kalau kita belajar juga ya sebelumnya di terestris. Jadi kalau dalam konteks satelit, kalau bisa satelit itu terdistribusi secara baik di horizon kita. Ya minimal kalau bisa dalam 3 kuadran ya. Dan sebenarnya bisa nanti kita cek pakai polar plot dari satelit dan juga diagram obstruksi ya untuk merencanakan waktu pengamatan. Dan seperti kita sampaikan sebelumnya ya, kita milih waktu di mana distribusi satelit ya paling banyak lah bisa diamati ya. Nah, tentunya nanti kalau ini memungkinkan, tapi kalau misalnya seandainya ya mau nggak mau harus diamati di tempat tersebut, dan jumlah satelit kadang-kadang karena obstruksi itu tidak selalu bisa 3 kuadran ya nggak apa-apa. Cuma kiatnya itu perpanjang waktu pengamatan nantinya ya. Itu selalu paling salah satu kiat ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan jumlah satelit ataupun distribusi satelit yang baik, rule of thumb-nya perpanjang waktu pengamatan lebih panjang daripada spesifikasi yang diminta. Misalnya kalau speknya meminta misalnya mengamati di titik tersebut cukup 3 jam, tapi kalau kita lihat jumlah satelit banyak terhalang oleh obstruksi di sana, sehingga distribusinya juga tidak baik, ya kita perpanjang aja sendiri ya, tentunya dengan koordinasi dengan tim yang lain ya, agar sama-sama memperpanjang nantinya ya. Jadi lokasi dan distribusi satelit ini akan mempengaruhi kekuatan geometri dan juga efek kesalahan dan bias ya. Saya pikir kita sudah bicara sebelumnya ya. Contohnya kalau satelit elevasinya rendah, kesalahan ionosfer, troposfernya lebih besar dan kemungkinan multipath lebih besar lah ya. Nah itu contoh saja ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang juga perlu saudara pahami, yaitu istilah Mach angle ya. Jadi Mach ini kan seperti topeng ya, sudut penutup lah ini ya. Jadi Mach angle ini kalau dalam receiver GPS ini sudut elevasi minimum dari satelit yang diamati. Satelit dengan elevasi lebih kecil dari Mach angle tidak akan diamati oleh receiver GPS ya.
Jadi maksudnya misalnya mass angle kita ambil 10 derajat. Dan itu bisa diinput ke receiver sebelum kita mengamati satelit ya. Itu bisa diinput. Kalau kita kasih mass angle 10 derajat, maka nanti satelit yang di bawah 10 derajat elevasinya itu otomatis tidak akan diamati oleh receiver GPS ya, tidak akan direkam datanya ya. Dan itu bisa kita atur di dalam pengoperasian receiver GPS. Nah, nanti besarnya mass angle ini akan menentukan jumlah satelit yang teramati ya. Kalau satelitnya mass angle-nya semakin besar ya berarti nanti semakin sedikit jumlah satelit yang teramati ya. Tapi kalau kita taruh mass angle-nya misal 0 derajat ya semua satelit akan diamati. Tapi nanti konsekuensinya pengamatan dari satelit yang berelevasi rendah ini ya, yang efek ionosfer, troposfer atau multipathnya. Tapi kalau untuk aplikasi di laut biasanya memang best practice-nya itu buat saja 0 derajat karena kapal goyang kiri, goyang kanan ya. Jadi kita khawatir kalau pakai mass angle di aplikasi yang dynamics nanti banyak satelit yang bisa tidak teramati. Dan juga sebenarnya nanti di software itu kita bisa juga men-set up ya. Misalnya kalau mass angle-nya 0, nanti pas kita saat mengolah data baru kita saring lagi elevasi satelit-satelit yang dari elevasi misalnya di bawah 5 derajat, 10 derajat meskipun kita rekam tapi tidak kita ikutkan dalam hitung perataan, bisa ya. Cuma memang kalau mass angle-nya 0 nanti jumlah data yang diamati semakin banyak, tinggal kapasitas media perekaman kita oke, ya nggak masalah sebenarnya ya. Ambil semua 0 derajat, tetapi kemudian pada saat mau ngolah baru kita pilih-pilih mass angle-nya ya. Tapi dalam survei statik biasanya sih antara 10 atau 15 derajat biasanya ya. Nantilah kalau saudara sudah mulai, saudara akan banyak memahami lah ya tentang mass angle. Nah, saya pikir itu akhir dari modul perencanaan persiapan survei GPS. Nah, seperti biasa kita ada tugas. Ini tugas ke-7 ya. Kita sudah membahas sebenarnya kan baseline GPS, trivial, non-trivial, mass angle ya. Tapi coba saudara jelaskan dengan kata-kata saudara sendiri secara naratif ya. Dan pakai gambar atau sketsa lah, ilustrasi ya. Dan saudara jelaskan dengan sebaik mungkin ya. Kemudian yang kedua, ini juga ini ada gambar di sebelah kanan ini. Ini ada 13 titik survei statik GPS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Dan ini jaringan jalan. Nah, coba saudara, ya terserah saudara saja ya, gambarkan 5, sebenarnya lebih banyak dari 5 nih. Tapi saya minta setiap mahasiswa bikin 5 kemungkinan lah ya, dari konfigurasi jaringan, baseline-nya mana yang saudara pilih ya. Misalnya alternatif pertama, saudara mau milih yang seperti ini misalnya ya, terserah ya. Nanti saudara cari saja mana yang menurut saudara paling baik ya, mangga ya, dan seterusnya. Nah, nanti tentukan jumlah baseline bebas yang dapat diamati pada masing-masing 5 alternatif tersebut ya. Ya, jadi pilihan saudara terserah ya. Saudara mau ngambil baseline bebasnya yang mana ya. Nah, nanti menurut Anda dari 5 itu yang paling baik apa ya? Yang mana? Tapi tentunya dengan menjelaskan pergerakan antar receiver dan segala macam ya. Di sini jumlah receiver masih dibebaskan ya.
kita nggak berbicara jumlah receiver dulu, tapi kita hanya berbicara baseline mana yang sebaiknya diukur ya. Bisa saja kita sebenarnya mengukur semua baseline gitu ya, tapi kan secara apa ya, anggaran, waktu dan segala macam ya tidak efisien lah ya. Jadi coba saudara, terserah saudara ya, saudara gambar aja 5 kemungkinan, bisa semua baseline diukur, bisa yang bagaimana ya terserah. Nah kemudian, tapi menurut saudara yang paling baik yang mana ya? Dari segi ketelitian, kemudian waktu pengamatan ya, dan juga waktu tentunya terkait dengan anggaran nantinya dan resources ya, sumber daya manusia ya. Nah, coba saudara selesaikan sebaik mungkin dan waktunya penyelesaiannya 1 minggu ya. Jadi itu selesai di modul kita tentang perencanaan dan persiapan survei GPS ya.